Oke, selamat sore. Halo, tes. Oke, tes. Oke, selamat sore. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang biologi. Nah, kita akan belajar tentang bab ekologi. Kemarin sama Kak Ayu sudah dijelaskan, jadi Kak Dian tinggal meneruskan saja ya. Jadi bab ekologi itu apa? Jadi di ekologi itu yang akan kita pelajari adalah tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik terhadap lingkungannya. Nah, apa sih komponen biotik sama abiotik? Kemarin mungkin sudah dijelaskan. Oke, Bintang Curah. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran, Kak. Oke. Habis dari mana? Baru selesai sholat, Kak. Oke. Kita lanjut aja ya, langsung aja. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa. Waktunya mepet ya. Jadi kemarin sama Kak Ayu udah dijelasin sampai mana. Jadi kita lanjutin aja penjelasan dari Kak Ayu. Oh ya, belum kenalan ya? Iya. Nama saya Kak Dian. Mungkin jarang. Halo, Kak. Halo. Nggak kelihatan mukanya. Iya. Oke, lanjut aja ya. Kemarin kamu dikerangin sampai apa? Siklus ini, daur biogeokimia. Iya. Sampai pokoknya baru yang itu, kayak yang awal, yang kayak konsumen terus produsen gitu-gitu. Konsumen, produsen, sama pengurai. Oh, ini jaring-jaring sama ini rantai makanan udah? Belum sih kemarin, cuma baru awalnya doang, Kak. Oke, berarti kita mulai ya. Kita review dulu deh dari awal ya. Jadi Iya. ini kita pakai PPT-nya dari Kak Ayu aja ya, biar nyambung. Jadi di ekologi itu kita yang akan kita pelajari antara lain yaitu ekosistem ya kan. Nah, ekosistem itu mungkin kemarin sudah dijelaskan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik yang bergabung dalam suatu kelompok ya kan. Nah, biotik itu ada unsur-unsur seperti air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya matahari, topografi, iklim. Jadi ini bukan makhluk hidup ya. Terus kalau yang biotik itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari produsen, konsumen, sama pengurai. Nah, hubungan antara produsen, konsumen, sama pengurai ini nanti akan membentuk suatu pola interaksi makan dan dimakan. Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, interaksi Jelas kok, Kak. Interaksi ini dinamakan dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan nanti akan membentuk suatu interaksi yang kompleks. Kalau rantai makanan kan hanya satu garis saja. Kalau yang lebih kompleks itu nanti akan menghasilkan yang namanya jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang bergabung. Nah, dari rantai makanan sampai ke jaring-jaring makanan ini nanti akan membentuk yang namanya aliran energi. Nanti juga ada yang namanya daur biogeokimia di sini. Nah, Oke, Kak. selain itu nanti juga ada interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Ada interaksi komponen antar komponen biotik, antar komponen abiotik, sama interaksi antara komponen biotik sama abiotik. Ini udah dijelasin belum? Udah kok. Oke, berarti Yang abiotik itu kan yang hidup. Iya, betul. Berarti kita langsung ke ini ya, aliran energi ya. Iya. Energi. Nah, jadi Udah Kak, sampai yang tingkatan organisme juga udah. oke, interaksi. Oh iya sih. Langsung ini ya. Bentar. Yang Bentar. Ini udah belum?
Belum kalau ini. Nah, iya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, aliran energi yang ini. Jadi, energi ini kalau digambarkan misalnya ini ada matahari ya. Matahari ini Ya. sumber kehidupan ya, energi yang ada di kehidupan ini kan sumbernya dari matahari. Nah, dari matahari ini tumbuhan bisa hidup ya kan, bertindak sebagai produsen. Kenapa tumbuhan bertindak sebagai produsen? Karena tumbuhan itu dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Betul, fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis ini dia menghasilkan energi. Nah, energi yang ada pada tumbuhan ini nanti akan berpindah ke manusia dan hewan. Nah, manusia dan hewan ini bertindak sebagai konsumen, yaitu memanfaatkan bahan organik dari produsen, ya kan? Nah, setelah Ya. manusia dan hewan ini nanti meninggal atau mati, dia akan diuraikan oleh mikroba atau bakteri pengurai. Nah, ini namanya adalah aliran energi. Jadi dari sumber energi masuk ke produsen, dari produsen ke konsumen, dan konsumen diuraikan oleh bakteri pengurai atau mikroba. Ini namanya aliran energi. Dari sini bingung? Enggak, Kak. Oke. Nah, jadi, apa itu aliran energi? Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk energi yang lain dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi sampai ke mikroba. Jadi, urutan perpindahan energi ya, kalau aliran energi itu jadi dari sumber energi ke produsen, ke konsumen, sampai ke mikrobanya, ya kan? Nah, aliran energi itu ada apa aja? Di sini ada 3 ya, piramida ekologi, tingkatan trofik, rantai makanan. Jadi rantai makanan ini nanti yang akan menghasilkan yang namanya jaring-jaring makanan. Nanti di sini dia akan menentukan aliran energi dan daur biogeokimia. Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Ini mungkin sudah sering ya, rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan, ya kan? Atau hubungan makan dan dimakan antara Iya. makhluk hidup di dalam lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Jadi rantai makanan itu ada 2, rantai makanan perumput atau yang makan rumput sama rantai makanan detritus. Kalau perumput itu contohnya yaitu ada produsen dimakan oleh ini kupu-kupu ya, konsumen primernya, terus ada kata konsumen sekundernya, terus ini ada konsumen tersiernya ular, sama ada konsumen tersier yang terakhir yaitu elang ya. Jadi rantai makanan merumput jika kedudukan tingkat trofik pertamanya ditempati oleh produsen. Nah, kalau namanya detritus itu kedudukan pertama ditempati oleh detritus. Detritus itu kayak ini apa namanya kayak mikroba bakteri itu ya. Oh, Jadi yang hewan mati gitu ya? jadi itu ya. Nah, ini Mm-mm. terus dia dimakan oleh kayak cacing ya, terus masuk ke dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang. Jadi ini adalah contoh rantai makanan. Jadi dia aliran energinya itu hanya satu arah, ya kan? Jadi satu hewan ke Mm-mm. hewan lain itu dalam satu arah ini namanya rantai makanan. Nah, ini contohnya ada apa ini? Rumput ya, dimakan sama Rumput, apa ini? belalang, Belalang. belalang, Terus ini katak ya, belalang katak, dimakan katak. Katak dimakan sama apa? Ular ya. ular, Ular jadi ular ini nanti dia akan meninggal mati, ya atau mati, nanti dia diuraikan oleh bakteri pengurai membentuk yang namanya jamur ya. jamur. Nah, jamur ini nanti dia yang akan membantu dalam pelapukannya si rumput ini. Jadi dia akan mengalir terus nggak akan keputus. Itu peristiwa di rantai makanan. Nah, sekarang aliran energi yang kedua. Tadi kan rantai makanan itu hanya satu arah ya. Nah, kalau yang lebih kompleks ini namanya jaring-jaring makanan. Kecepatan nggak?
Enggak kok, Kak. Oke. Jelas. Rantai makanan itu hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungan berdasarkan urutan tertentu. Nah, rantai makanan yang lebih kompleks ini dinamakan oleh jaring-jaring makanan atau kumpulan dari beberapa rangkai makanan yang saling berhubungan. Jadi kayak gini maksudnya. Kan si burung kan nggak hanya dia dimakan sama elang, ternyata burung itu juga dimakan sama anjing hutan juga, ya kan? Jadi dia punya dua cabang yang berbeda, dia kan berarti mempunyai dua rantai makanan yang berbeda. Ini kalau disatukan, ini membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kayak kumpulan beberapa rantai makanan dibentuk jadi satu kesatuan. Bingung nggak? Saya agak bingung, Kak. Jadi gini, kalau rantai makanan, dia kan hanya satu, ya kan? Jadi misalnya padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kayak gitu kan? Dia hanya satu. Heeh. Nah, kalau dia jaring-jaring makanan, dia lebih kompleks. Misal, ini tumbuhan itu tidak hanya dimakan kelinci, ternyata tikus juga makan, Oh, iya, iya. terus burung juga makan tumbuhan, terus ada serangga juga makan tumbuhan. Jadi nggak satu hewan saja yang memakan, tapi banyak hewan lain. Nah, misal ini ada tikus ya, tikus itu dimakan loh sama anjing hutan, tetapi tikus juga dimakan sama ular. Tikus juga dimakan sama burung elang. Jadi satu hewan atau satu tumbuhan dia dimakan oleh beberapa hewan lain dalam suatu sistem yang sama, itu namanya jaring-jaring makanan. Bingung nggak? Jelas sudah, Kak. Jadi kalau misalnya suruh menghitung, di sini ada berapa rantai makanan, kamu tinggal hitung aja, misalnya dari tumbuhan ke kelinci sama ke anjing hutan, itu berarti satu, ya kan? Tumbuhan ke kelinci, terus ke burung, itu berarti dua, ya kan? Satu sama satu, dua. Terus yang lain kamu hitung. Jadi kayak gitu. Jadi di dalam suatu jaring-jaring makanan ini ada banyak sekali rantai makanan yang, Rantai makanan. ya, bingung? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, Iya. ini juga contohnya jaring-jaring makanan. Jadi di sini ada berapa rantai makanan, kalau tak suruh hitung bisa nggak? Sebentar. Itu nggak? Gampang kok ini. Ada 5 nggak sih, Kak? Oke, kita hitung ya. Jadi tumbuhan ke kambing, serigala, singa. Singa. Satu ya. Tumbuhan ke kelinci, ke serigala, terus ke singa. Dua. Tumbuhan kelinci, kucing, ke serigala, baru singa. Tiga. Tumbuhan kelinci, kucing hutan, singa. Empat. Ya kan? Tumbuhan tikus, kucing hitam, serigala, singa. 5. Tumbuhan tikus, kucing hitam, singa. 6, ya kan? Tumbuhan tikus, burung hantu, kucing hitam, serigala, singa. 7. Tumbuhan tikus, burung hantu, kucing hitam, Ular. singa. 8, ya kan? Tumbuhan tikus, burung hantu, ular, kucing hutan, serigala, singa. 9. Tumbuhan tikus, burung hantu, ular, elang, singa. 10. Ada 10 ya kira-kira? Benar nggak? Iya. Ya kan? Banyak ya. Iya. Jadi kamu lihat ini apa arna panahnya ya, kalau mau kalau mau menghitung. Tapi dari sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya kalau paham. Iya, lanjut. Nah, sekarang ini adalah tingkatan trofik. Jadi tingkatan trofik itu apa? Tersusun dari organisme pada rantai makanan yang bernomor sama dengan tingkat makanan-makanan yang berbeda. Jadi gini, tingkatan trofik itu tingkatan makanan yang dia makan atau dimakan oleh makhluk hidup. Yang contoh yang pertama, produsen, berarti dia yang bikin makanan sendiri. Karena dia bikin makanan sendiri, maka dia di trofik yang pertama. Artinya dia jumlahnya
paling besar karena dia bisa buat makanan sendiri. Terus tingkatan trofik yang kedua, ini adalah hewan pemakan tumbuhan atau konsumen primer atau biasanya disebut apa? Hewan apa? Herbivora, ya kan? Herbivora. Dia memakan tumbuhan. Karena tumbuhan berjumlah banyak, maka dia otomatis jumlahnya juga banyak, tetapi tidak lebih banyak daripada trofik pertama, tumbuhan, karena tumbuhan bisa buat makanan sendiri. Jadi dia lebih kecil dari trofik yang pertama. Kemudian trofik yang ketiga, dia berarti memakan trofik yang kedua. Karena dia jumlah trofik keduanya itu banyak, berarti dia akan kurang dari trofik yang kedua karena dia memakan makanan dari trofik yang kedua. Jadi dia akan lebih sedikit. Terus trofik keempat pun juga sama, dia akan lebih sedikit dari trofik yang ketiga. Trofik kelima dia paling sedikit karena dia trofik puncaknya. Dia memakan trofik keempat sudah jumlahnya sudah sedikit. Nah, trofik kelima ini namanya konsumen puncak, artinya dia tidak bisa memakan apa-apa, tidak bisa dimakan siapa-siapa lagi, tapi dia mati terus diuraikan. Dari sini bingung nggak? Enggak, Kak, jelas. Jadi kalau dia makanannya berarti harus lebih banyak daripada yang memakan, ya kan? Sampai A. Oke, lanjut. Nah, sekarang piramida ekologi. Ada 3. Piramida jumlah, biomasa, sama energi. Jadi kalau piramida jumlah itu jumlahnya. Misal ya, di rumputnya jumlahnya 1.500. Terus tikusnya otomatis harus lebih kecil ya. Terus ularnya juga harus lebih kecil. Terus elangnya juga harus lebih kecil dari ular. Sama kayak tingkatan trofik tadi. Otomatis yang paling bawah dia akan lebih besar daripada yang memakan. Itu piramida jumlah. Nah, kalau biomasa ini sama dengan massa meter gram per meter kubik. Jadi massa beratnya ya. Misalnya fitoplankton itu masanya ada 100, berarti zooplankton dia harus lebih kecil. Ikan masanya pun juga harus lebih kecil daripada zooplankton. Jadi pokoknya dia yang memakan di bawahnya, otomatis dia jumlahnya akan lebih kecil. Itu biomasa. Nah, aliran energi. Aliran energi dari kenapa aliran energi ini kelihatannya perbedaannya jauh ya. Jadi gini, energi dari produsen ke konsumen satu itu hanya 10%, yang 90% dia hilang. Jadi energinya hilang, energi dari produsen itu hilang 90%, yang diambil oleh konsumen primer itu hanya 10%. Begitu juga energi dari konsumen primer diambil oleh konsumen sekunder itu hanya 10% karena yang 90%-nya itu hilang. Begitu juga yang konsumen terakhir, makanya kenapa konsumen terakhirnya sampai sedikit sekali, karena dia hanya punya 10% dari energi dari konsumen sekundernya. Dari sini bingung nggak? Oke. Enggak, Kak. Oke, lanjut ya kalau nggak bingung. Iya, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, daur biogeokimia, kayak siklusnya ya. Jadi daur itu melibatkan unsur-unsur senyawa kimia yang mengalami perpindahan melalui serangkaian organisme. Jadi kayak siklus air, jadi air itu dari mana, sampai mana, sampai mana, sampai mana, sampai menjadi air lagi. Jadi yang di sini yang dipelajari adalah daur air, daur nitrogen, daur karbon, daur fosfor, sama sulfur. Oke, jadi ada 5 daur. Kita coba satu-satu ya. Nah, ini adalah daur air. Air itu penting untuk semua organisme. Kalau kita nggak ada air, bagaimana kehidupan ya? Nggak akan bisa berjalan ya kalau nggak ada air. Nggak bisa, Kak. Iya, makan nggak bisa, minum nggak bisa, mencuci nggak bisa, semuanya nggak bisa ya kalau nggak ada air. Makanya kalau ada hujan lebat, jangan ngeluh kalau kita nggak ada air. Susah, ya kan? Oke,
Jadi kuncinya di sini ada 3 poin. Kamu bisa baca. Yang pertama yaitu proses utama yang mendorong siklus air adalah evaporasi. Evaporasi itu penguapan air oleh energi surya. Jadi matahari itu menguapkan air laut. Jadi akibat dari sinar matahari, air laut itu akan menguap. Nah, uap air laut ini nanti dia akan membentuk awan. Awan ini nanti yang akan menjadi hujan, ya kan? Nah, transpirasi oleh tumbuhan darat juga menggerakkan cukup banyak air ke atmosfer. Nah, kalau transpirasi itu uap yang dihasilkan oleh tumbuhan, dia juga akan naik ke atmosfer, membentuk awan. Jadi dari transpirasi sama evaporasi ini kan membentuk awan. Nah, awan-awan ini nanti akan membentuk yang namanya hujan. Aliran permukaan dan air tanah dapat kembali ke air laut sehingga menutuskan siklus air. Oke, jadi dari awan ini nanti kan sudah membentuk. Nah, awan ini lama-kelamaan dia semakin banyak gumpalan-gumpalan, itu dia akan semakin berat. Nah, kalau dia akan semakin berat, dia akan turun. Turun itu namanya kondensasi, jadi penggumpalan ya. Terus nanti dia akan turun menjadi hujan. Nah, hujan ini nanti dia yang akan mengenai ke tumbuhan, dia akan diserap oleh tumbuhan, ada juga yang langsung melalui laut, ada juga kalau yang diserap oleh tumbuhan melalui proses presipitasi, dia akan masuk ke tanah. Masuk ke tanah, dia akan menjadi air tanah. Ada juga air hujan yang langsung masuk ke sungai. Dari sungai bisa ke laut langsung ya. Atau dari hujan ke laut itu juga bisa. Nah, kalau dari air tanah, dia akan mengalir di dalam tanah itu dia akan mengalir. Bisa juga tumbuhan menyimpan sedikit untuk cadangan makanannya. Nah, sisanya air tanah yang mengalir itu dia akan nanti bermuara ke laut juga. Jadi mungkin ada sebagian yang disimpan di tanah, tapi sebagian dia akan mengalir untuk menuju ke laut. Nah, dari laut ini dia akan mengalami proses evaporasi lagi akibat panas matahari. Jadi membentuk awan lagi. Dari awan nanti dia membentuk kondensasi atau gumpalan awan. Ini nanti yang akan jatuh menjadi hujan. Nah, siklus ini akan terus terjadi, nggak akan pernah putus. Dari sini bingung nggak? Enggak, Kak. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, daur nitrogen. Nah, kita tahu nitrogen itu merupakan bagian dari asam amino, protein, dan asam nukleat. Jadi nitrogen ini baik bagi tubuh kita. Jadi dia itu juga salah satu pembentuk protein dan asam amino atau asam nukleat. Protein, asam amino, asam nukleat itu untuk proses pertumbuhan tubuh kita, ya kan? Nah, kuncinya di sini ada 3 tahap, ada fiksasi. Fiksasi itu adalah nitrogen di udara diubah menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri-bakteri ini ya. Nah, kalau asimilasi itu tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrit dan ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanah yang mereka makan. Terus ada amonifikasi, yaitu jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan juga jamur. Nah, pertama itu kayak gini. Jadi nitrogen itu kan dari bakteri-bakteri, ya kan? Nah, dia akan ke awan ya, ini ya. Nah, dari awan ini nanti nitrogen yang ada, dia akan kembali ke tanah, diserap oleh tumbuhan, dan juga dia dimakan oleh hewan yang memakan tadi, ya kan? Nah, setelah itu nanti dia juga akan diuraikan oleh bakteri pengurai tadi ya. Terus dia membentuk amonia.
Nah, amonia ini nanti dia yang akan kembali lagi ke udara, membentuk nitrogen lagi. Nah, siklus ini juga akan berlangsung terus-menerus seperti itu. Bingung? Enggak, Kak. Kecepatan nggak aku? Enggak kok, Kak. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi nitrogen itu di atmosfer ada 78%. Terus ada juga di tanaman, juga ada di bahan-bahan organik. Karena tadi tanaman itu menyerap tanah yang ada nitrogennya ya. Terus hewan tadi juga memakan tanah yang ada nitrogennya, nanti dia akan diubah oleh dekomposer menjadi amonium. Nah, amonium itu nanti diubah menjadi nitrit, nitrit diubah menjadi nitrat, nitrat itu nanti yang ke atmosfer. Jadi intinya tumbuhan sama hewan itu nanti dia akan diubah oleh bakteri menjadi amonium. Amonium itu nanti akan diubah membentuk nitrogen yang ada di atmosfer. Itu proses siklus nitrogen. Udah ya? Oh ini, karbon. Karbon belum ya? Apa itu karbon? Belum. Karbon. Ayo, karbon. Apa itu karbon? Yuk, karbon itu gas yang kita keluarkan, ya kan? Kalau yang kita hirup itu oksigen. Oksigen. Kalau yang kita hirup itu oksigen, kalau yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya. Ini habis sampai jam 4 ya. Oke, kita selesaikan di karbon ya. Oke. Karbon itu membentuk kerangka molekul organik dan esensial untuk semua organisme. Bayangkan kalau kita nggak ada zat karbon, yang kita keluarkan bakal ada di dalam tubuh kita, ya kan, zat sisanya akan ada dalam proses tubuh kita. Nah, proses kuncinya, karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer itu merupakan hasil respirasi. Respirasi itu pernafasan manusia, hewan, dan erupsi vulkanik letusan gunung dan hasil pembakaran. Fotosintesis pada tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan bakunya untuk membentuk molekul organik. Molekul-molekul organik seperti selulosa dan karbohidrat lain akan digunakan oleh hewan dan manusia melalui proses. Jadi kayak gini. Karbon itu dihasilkan dari apa? Hasil fotosintesis Tumbuhan. jadi karbon itu respirasi ya, respirasi hewan dan manusia. Itu nanti akan terus jadi hasil pembakaran bahan bakar fosil, dia akan menghasilkan karbon. Nah, karbon-karbon itu nanti akan mengumpul di udara berupa CO2. Kan hasil respirasi kita kan juga karbon dioksida kan yang kita keluarkan. Nah, itu semua nanti akan berkumpul di udara. Nah, setelah itu dia akan diserap oleh yang namanya tumbuhan. Karena tumbuhan memerlukan karbon untuk proses fotosintesis, ya kan? Nah, untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini nanti setelah itu tumbuhan kalau sudah, kan tumbuhan itu nanti akan dimakan oleh hewan ya. Hewan nanti akan mengeluarkan respirasi. Respirasi berupa karbon lagi, ya kan? Itu untuk siklus di tumbuhan. Nah, kalau misalnya ada juga karbon itu nanti langsung masuk ke dalam ini ikan-ikan ya, hewan laut ya. Hewan laut itu kan mengeluarkan respirasi juga pernafasan. Dia kan juga mengeluarkan karbon, ya kan? Karbon dikeluarkan dari hewan laut ke udara, ya kan? Nah, nanti karbon itu juga akan masuk lagi melalui proses dekomposisi ke dasar laut. Nanti dia yang akan dimakan oleh tumbuhan, ya kan? Nah, itu nanti respirasinya juga akan naik lagi ke CO2. Nah, begitu juga seterusnya. Dari sini bingung nggak? Enggak, Kak, jelas kok. Oke. Oke, berarti kita tadi sampai di karbon ya.
tinggal Karbon, daur karbon. fosfor sama sulfur. Jadi nanti kalau lain waktu kita sambung lagi ya. Oke, Kak. Oke, makasih banyak ya. Makasih, Kak. Iya. Bentar. Kita